Hai guys, di video kali ini saya akan update soal SEC, ada Michael Saylor, dan ada whale Bitcoin terbesar juga. Sekaligus saya memberikan update soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Oke, kita lihat dulu untuk Bitcoin time frame daily-nya, di mana kemarin close juga dengan turun yaitu dari posisi sebelumnya, dan hari ini juga masih dalam posisi turun. Dia sampai ke garis support selanjutnya yaitu di daerah 20.000 yang merupakan daerah yang cukup penting. Dan ini seperti di video sebelumnya saya sudah memberitahu kepada teman-teman bahwa ini adalah uh, inverted Adam and Eve pattern, di mana ini merupakan pattern yang bearish karena dia mirip sekali dengan pattern double top di sini, tetapi ini belum breakdown, jadi belum terkonfirmasi dia akan ke bawah. Dia harus tunggu breakdown dulu di level sekitar 20 ribuan. Di sini, kalau misalnya dia close candle 4 hourly di bawah 20.000, maka dia kemungkinan bisa terjadi breakdown ke bawah, dan target selanjutnya itu adalah sekitar di 18.500-an dan 18 ribuan. Di situ adalah targetnya. Dan 78,6 dan 88,6 bisa menjadi support yang kuat. Di situ bisa ada bounce. Ada support yang di tengah-tengah selama dia melakukan transit, dia bisa bounce sebentar juga di 61,8-nya. Oke. Tetapi ada skenario yang berbeda di mana Bitcoin itu dia akan berada di parallel channel ini. Jadi karena ini merupakan daerah yang supportnya itu cukup kuat, jadi kemungkinan dia bisa menjadi semacam sideways daerah untuk trading di sini. Jadi kita ambil long di sini, kemudian kita short lagi di sini karena ini belum terkonfirmasi Adam and Eve, belum akan ke bawah, harus tunggu breakdown dulu. Jadi masih ada kemungkinan untuk menjadi pola yang lain, yaitu misalnya dia menjadi inverted head and shoulders, jadi seperti ini. Jadi butuh waktu yang lebih lama lagi untuk turun ya teman-teman. Dan ini kita akan lihat, kita akan pantau bagaimana pergerakan harga Bitcoin-nya itu setiap hari. Dan itu kalau kita lihat RSI-nya juga, ini dia lama-lama semakin menurun. Kalau kita lihat untuk yang 1 jamnya itu, ini ada semacam hidden bearish divergence. Jadi ketika dia naik sampai ke sini, ini lebih atas banget dibandingkan dengan di sini, dan kena rejected di daerah 50-nya. Habis itu dia ke bawah. Oke. Selanjutnya adalah ini DXY. Saya mau update soal ini karena cukup penting, karena DXY ini menguat selama beberapa hari terakhir ini, sudah 3 hari. Dia sebenarnya sudah breakdown ke bawah, tetapi rupanya dia balik lagi ke atas, dan ini kemungkinan dia bisa ke daerah yang lebih tinggi lagi dibandingkan daerah yang sebelumnya, yaitu 105,829, jadi lebih tinggi lagi. Kemungkinan akan bisa mencapai daerah ini 106,523. Di mana ini dia sudah mengalami perlambatan, jadi tidak sekencang yang sebelumnya. Kalau di daerah sini kan dia cukup kencang kenaikannya, namun menurut saya dia akan mengalami perlambatan, dan dia sedang dalam proses untuk membuat puncaknya ya teman-teman. Jadi kemungkinan dia akan menjadi seperti ini, dan sini dia akan naik di sini. Jadi ada semacam triple top di sini. Dan itu di suatu titik setelah ini terjadi, dia bisa ada penurunan yang cukup dalam menurut saya, karena pasti ketika sesuatu yang sudah naik dalam waktu yang cukup lama, pasti dia akan akhirnya turun juga. Jadi itu akan bagus untuk Bitcoin dan saham kalau misalnya dia di XY ini turun. Tapi selama proses ini berlangsung, masih ada kemungkinan downside atau peluang ke bawah untuk Bitcoin, dan menurut saya dia bisa ke harga 16.600, di mana di situ ada garis daerah support 1,272. Kalau misalnya kita tarik dari sini 1,272 di 16.500, dan ada 300 weekly moving average juga di sana yang bisa menjadi daerah support yang kuat. Jadi harus lihat yang lain.
Jadi di sini, harganya itu berada di 16.800-an, itu yang menjadi, 300 weekly moving average-nya. Bitcoin gagal untuk retest lagi ke daerah 200 weekly moving average-nya, jadi kemungkinan besar ini dia akan melemah dan akhirnya akan mencari daerah yang likuiditasnya itu besar, yaitu berada di sini. Oke, selanjutnya adalah Bitcoin dominance, di mana ini Bitcoin dominance mulai menguat lagi setelah dia semacam melakukan retest di daerah garis support ini. Jadi menurut saya dia bisa melanjutkan pergerakan harga ke atas lagi ya teman-teman. Karena ketika DAM itu biasanya altcoin, DAM-nya itu akan lebih banyak dibandingkan dengan Bitcoin, sehingga ini yang akan menyebabkan Bitcoin dominance itu naik ke atas. Dan altcoin akan lebih parah penurunannya. Jadi waspada untuk yang memegang altcoin, belum waktunya untuk membeli altcoin. Dan ini adalah Ethereum Bitcoin. Ethereum Bitcoin di sini ada pola bear flag, di mana kemungkinan ini bisa menjadi continuation pattern untuk tren sebelumnya, di mana ini bisa turun lagi. Kalau kita ukur dari sini ke sini, maka target daripada ETH Bitcoin ini adalah dia ke 0,032. Di sini ada daerah yang menurut saya ini cukup gede supportnya, dan selama 2019, 2020 dia mencapai daerah ini merupakan daerah yang sebenarnya menurut saya cukup baik untuk membeli ETH kalau misalnya teman-teman mau trading ETH Bitcoin. Jadi ada garis support yang di sini, garis support di sini itu pas dengan target daripada bear flag ini ya teman-teman. Jadi kemungkinan dia bisa ETH Bitcoin itu bisa sampai ke 0,032 Bitcoin sebagai mungkin yang paling bottom-nya itu di situ. Habis itu kita akan melihat apa yang akan dilakukan oleh ETH Bitcoin ini selanjutnya. Jadi untuk target besarnya ini ada di daerah sini. Oke. Dan ini adalah ada berita yang cukup tidak baik buat Bitcoin, karena SEC itu dia mereject aplikasi spot Bitcoin ETF daripada Grayscale, dan Grayscale sudah berusaha sekeras mungkin bekerja secara ekstensif untuk memenangkan proposal tersebut, tapi SEC dia menjawab alasan dia menolaknya itu karena gagal untuk menjawab pertanyaan SEC mengenai bagaimana cara untuk memprevent terjadinya manipulasi market dan beberapa hal lainnya yang perlu diperhatikan. Oke, jadi ini bukan, kalau misalnya ini diterima, ini merupakan berita yang bagus buat Bitcoin, tapi sekarang posisinya itu tidak diterima, dan ya jadi masih ada kemungkinan downside lagi, ke bawah lagi untuk Bitcoin, apalagi minggu ini kalau kita lihat, minggu ini dia close-nya kemungkinan bisa close ke bawah, jadi kurang baik ya teman-teman. Dan ini biasanya kalau misalnya diterima itu beritanya itu bagus banget dan bisa memulai bull market yang baru lagi ya teman-teman. Dan menurut saya sih sebenarnya puncak bull market yang di kemudian hari untuk di masa depan, menurut saya berita mengenai spot Bitcoin ETF ini bisa menjadi harga daerah di mana puncak Bitcoin tersebut berada, karena di tahun 2017 dan di awal tahun 2018 itu ada kalau tidak salah ETF Bitcoin yang di-approve di tanggal situ, dan di tanggal situ juga lah harga Bitcoin itu memuncak, habis itu dia turun dari situ. Harganya waktu itu adalah di sekitar 19 ribuan atau 20 ribuan, dan itu bisa menjadi indikator untuk mengetahui kapan puncaknya Bitcoin, dan di situ kita bisa menjual Bitcoin-nya. Oke, jadi kita akan pantau terus untuk berita ini, karena ini merupakan berita yang cukup besar untuk dunia kripto. Dan ini ada berita dari MicroStrategy, di mana MicroStrategy dia membeli lagi 480 Bitcoin sebesar $10 juta dengan harga
rata-rata 20.800-an per Bitcoin-nya. Per tanggal 28 Juni, MicroStrategy telah memegang 129.699 Bitcoin didapatkan dari uang 3,98 miliar dolar dengan harga rata-rata 30.664 per Bitcoin-nya. Nah, jadi ini merupakan strategi dari Michael Saylor, di mana dia strateginya itu jangka panjang. Kalau untuk kita, menurut saya lebih baik kita jangka pendek saja, maksudnya swing trading. Jadi per bull market, habis itu kita jual. Baru ketika bear market itu kita beli. Seperti sekarang adalah waktunya buat kita untuk membeli, karena harga Bitcoin itu relatif sangat murah sekali, 20.000. Ini seperti mengulang di tahun 2017 atau di awal tahun 20 atau di pertengahan tahun 2020. Jadi menurut saya ini merupakan kesempatan yang sangat langka sekali. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk ini. Dan apa yang dilakukan oleh whale Bitcoin terbesar? Whale Bitcoin terbesar kembali membeli Bitcoin. Hari ini dia beli lagi sebesar 815 Bitcoin karena dia mengetahui bahwa harga Bitcoin sekarang itu sangat murah sekali. Jadi waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin. DCA kita masuknya secara bertahap saja, tidak usah langsung all in di harga ini karena masih ada potensi untuk downside, dan jangan berusaha untuk mencari bottomnya itu ada di mana, karena nanti kita akan terjebak dengan kalau misalnya terlalu bawah kita menaruhnya, kalau misalnya harga tidak mencapai ke situ, nanti kita tidak ada dapat posisi, dan kalau misalnya kita timing bottomnya ada di mana, nanti takutnya kita harus memantau candle terus tiap jam atau tiap hari, jadi kurang praktis. Tapi kita taruh pembelian kita itu di berbagai level seperti 19.000, 18.000, 17.000 dan seterusnya sampai ke 12.000, 11.000, 10.000. Untuk yang bawah-bawah misalnya tidak kena itu juga tidak apa-apa. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.